Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di pembahasan soal matematika. Jadi hari ini saya akan coba untuk menjawab beberapa soal matematika yang terdiri dari pilihan ganda, soal isian, dan soal esai. Ya, kita mulai dari nomor satu aja dulu ya. Nah, di nomor satu ini merupakan soal pilihan ganda yang terdiri dari soal cerita ya, ada soal cerita. Jadi tips dari saya kalau misalnya ada soal cerita kayak gini, kalian langsung ke pertanyaannya aja. Lihat pertanyaan, biasanya pertanyaan berada di paling terakhir. Ini tips buat semua soal cerita ya. Nih, jumlah binatang ternak yang berkaki 4 adalah. Nah, kenapa kita harus langsung yang ke pertanyaan terakhir? Karena kalau kita baca dari awal soal cerita ini, itu kita akan tersita waktu kita untuk membaca sampai dari awal hingga akhir. Dan nanti ketika di akhir kita baca soalnya, kita balik lagi. Oh, ternyata ini yang ditanyain. Ya, jadi kita akan tersita waktu kita untuk menjawab soal cerita. Jadi tipsnya dari saya langsung aja ke pertanyaan terakhir, jumlah binatang ternak yang berkaki 4. Oh, yang ditanya berkaki 4, ya udah baru kita lihat informasi-informasi di sebelum kalimat-kalimat sebelumnya. Ya, terdapat 524 ekor sapi, berarti ini 524 ekor sapi. Kan sapi berkaki 4. Kemudian 618 ekor kambing, berarti ini juga nih kita garis bawahi aja ya, 618 ekor kambing. 574 ekor ayam. Ini enggak dipakai nih karena ayam kan kakinya 2. Dan 839 ekor bebek. Juga ini kita nggak gunakan ya, karena dia bebek berkaki 2, yang ditanya adalah berkaki 4. Berarti secara tidak langsung berarti yang ditanya jumlah, berarti kita hitung aja 524 ditambah 618, kita tambah 4 tambah 8 12, simpan 1, 1 tambah 2 3, tambah 1 4, 5 tambah 6 11. Jadi jawabannya adalah C ya, 1142. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 2. Suhu di sebuah freezer negatif 13 derajat Celcius. Jika sekarang suhu di freezer 4 derajat Celcius, maka terjadi kenaikan ya. Kenaikan ini itu sama aja dengan jumlah ya. Kenaikan ya, atau jarak sebetulnya. Jaraknya dari negatif 13 derajat hingga menjadi 4 derajat itu berapa? Jadi secara tidak langsung kita jumlahin aja sebetulnya. 13 tambah 4, ya dia 17. Negatif enggak, yang namanya kenaikan itu enggak pernah negatif. Jadi jawabannya 17 ya. Terus lanjut nomor 3, perhatikan tabel di bawah ini. Urutan jumlah tas yang terjual dari yang paling sedikit jumlahnya. Nah, ini ada penjualan tas dari bulan Maret, April, Mei, Juni ya, ada 4 bulan. Yang ditanyain dari yang paling sedikit, berarti yang paling sedikit itu berarti kita lihat ini kan ribuan semua ya, berarti angka ribuan yang paling sedikit. Ini termasuk soal yang mudah ya. Berarti ini dulu nih, yang pertama, karena dia hanya 1000 ya, kita nggak usah hiraukan ratusan, puluhan satuannya, kecuali kalau ribuannya ini 2184 ada yang kembar atau ada yang sama. Jadi kita harus perhatikan ratusan, puluhan, dan satuannya. Tapi kalau misalnya ribuannya udah beda, ya udah kita langsung lihat aja ribuannya. Setelah kan yang ditanya paling sedikit, berarti 1000 dulu nih, 1000. Yang mana jawabannya yang 1000? Oh, B dengan D, berarti A dengan C udah salah teman-teman. Ini kita nggak usah hiraukan yang ini ya. Ini udah salah nih. Ini udah salah, kita coret aja nih. Ini juga kita coret. Ya, kita coret karena dia nggak mungkin. Kemudian berikutnya 2 nih, 2000. Nah, kita lihat yang B 4000, yang D nya 2000. Ya udah, ini sudah salah nih, kita coret aja. Jadi jawabannya langsung aja deh, kita nggak usah hiraukan yang lain. Jadi ini udah bener karena udah nggak ada pilihan lagi. Atau kalau kita melanjutin, ini yang ketiga ya, ini yang keempat, pas kan, sesuai. Jadi jawabannya D ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Hasil dari 90 dikurang
negatif 10 kali 30. Oke, berarti ini kita operasi hitung dulu ya. Ini operasi hitung campuran. Operasi hitung ada pengurangan dan ada perkalian. Dalam operasi hitung yang kita kerjakan dahulu pasti yang perkalian ya, perkalian nih. Atau bisa juga kita jadinya kayak gini nih. Jadi 90 dikurang, kan kita mau lakukan perkalian dulu ya, negatif 10 kali 30 berarti negatif 300 ya. Berarti ini 90 karena negatif ketemu negatif ya, jadinya positif, tambah 300, jadi jawabannya 390. Oke teman-teman, kayak gitu. Jadi ingat, operasi hitungnya yang kita selesaikan dulu adalah perkalian ya, karena dalam operasi hitung yang dahulu kita kerjakan pembagian atau kali ya, jadi tergantung yang mana yang paling kiri ya, kemudian jumlah dan pengurangan. Oke, jadi ingat aturan operasi hitung, kalau ada dalam kurung dulu ya. Oke, ini dalam kurung karena dia menandakan dia negatif ya, supaya nggak rancu aja dengan pengurangan, makanya ini dalam kurungin ya. Ini jawabannya D. Oke, lanjut nomor 5. Lambang bilangan dari 42.678 adalah, berarti 42.000 berarti nanti 42. Oh, semua 42. Ini juga 42. Berarti semua benar. Setelah itu kita lihat lagi 670 678. Berarti kalau kita tulis nih sebetulnya ada 4, ini 4. Kemudian ada 2, ada 6, ada 7, ada 8. Ya udah, 4 2 6 7 8. Mana dia? 4 2 6 7 8 nih dia. Oke. Ini enggak terlalu susah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Sini diminta taksirlah hasil operasi di atas dalam ratusan terdekat. Oke, ratusan. Jika kita mau pembulatan ke ratusan terdekat. Kalau ratusan terdekat berarti yang kita lihat adalah puluhan ya. Ini kita lihat puluhannya. Sama juga dengan yang ini 2567, berarti kita lihat puluhannya. Nah, jika angkanya di puluhan ini 5, 6, 7, 8, 9, berarti ratusannya yang akan kita bulatkan itu ditambah 1. Jadi kata kuncinya, jika puluhannya merupakan angka 5, 6, 7, 8, 9, berarti ratusannya ditambah 1. Puluhan dan satuannya jadikan 0. Ya, jika puluhannya angkanya terdiri dari angka 1, 2, 3 atau 4, maka ratusannya tetap. Puluhan dan satuan dijadikan 0. Nah, karena puluhan yang 3456 ini merupakan angka 5, maka angka tersebut bisa kita bulatkan ke ratusan terdekat menjadi 3500. Jadi 4-nya ditambah 1. Kemudian puluhan dan satuan jadikan 0. Kemudian kita tambah dengan 2567. Ini 6, berarti puluhannya 6, berarti ratusannya kita tambah 1. Ini berarti 2600. Nah, puluhan dan satuan jadikan 0. Beda cerita kalau puluhannya ini merupakan angka 1, 2, 3 atau 4. Nah, kalau itu berarti ratusannya tetap. Ya. Berarti ini tinggal kita jumlahin 3500 ditambah 2600 ya. Itu 6100. Jadi jawabannya C. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 ini hasil dari negatif 116 dibagi negatif 4. Ini pembagian ya. Nah, kalau operasi hitung pembagian, tandanya ada negatif dan juga negatif. Saran saya sih sebetulnya kita menyelesaikan dulu yang angkanya ya, tanda nanti di akhir. Jadi kita bagi dulu aja 116 dibagi dengan 4 ya, otomatis ini 2 kali 4 8 ya, berarti 11 dikurang 8 ini 3, kemudian 6 turun, berarti ini 9 kali 4 36, ini hasilnya 0 ya. Jadi jawabannya 29. Kemudian kita lihat tanda. Ini tandanya negatif. Ya, ini juga negatif. Jadi negatif
negatif, tanda sama berarti ini jawabannya positif ya. Oke, kalau tandanya beda baru di sini negatif. Jadi jawabannya D. Oke, ini tidak terlalu susah. Nomor 8. Nah, ini perkalian lagi. Tadi pembagian, sekarang perkalian. Ya udah kita langsung aja kaliin dulu aja. 87 kali 3 ya. 87 kali 3. Kita kaliin dulu. 3 kali 7 21. Plus 1 simpan 2. 3 kali 8 24. Tambah 2 26. Berarti ini jawabannya 261. Nah, sekarang tanda. Ini kan positif. Ini negatif. Tandanya beda. Tandanya beda berarti dia negatif. Jawabannya negatif 261. Oke. Nah, sekarang yang ini. Kita lanjut ke nomor 9. 27,4 bagi 3. Ya udah kita pembagian susun ke bawah aja. Bagi 3. Ini kan otomatis 9 ya. 9 kali 3 27. Oke. Nah, turun 4. Ini sudah pasti koma ya. 1 3 kurangin 1. Nah, 9,1 yang mana jawabannya? Ini kan 913. 9,33 9,3 9,1. Ya udah ini. Enggak ada lagi jawaban 9,1 kan. Kecuali ini. Oke. Lanjut nomor 10. Nomor 10 ini kalau kita perhatikan, pada suatu hari Agus, Bambang dan Chandra bersama memotong rambut pada seorang tukang cukur. Kalau sudah ada hari kayak gini, ini kata kunci ya. Kalau dia soal cerita, kemudian ada keterangan waktu di sini bisa dikategorikan hari, apalagi jam, detik ya. Ini semua kalau sudah ada keterangan waktu, itu berarti soal cerita ini tentang KPK ya, di KPK. Jadi kalau kita mau cari ya cari KPK dari 30, 45, 60. Jadi keterangan waktu ya. Jadi kalau ada keterangan waktu itu pasti KPK teman-teman ya. Ini si KPK. Ya udah, untuk mencari KPK dari 30, 45 dan 60 ini banyak cara ya teman-teman untuk mencari KPK dari 30, 45 dan 60. Tapi saya di sini mau menjawab dengan menggunakan cara tabel, teman-teman. Jadi cara tabel kurang lebih kayak gini. Nah, ini saya akan bagi dengan bilangan prima terkecil ya. Kita bagi 2 dulu. Jadi 30 bagi 2 15. 45 bagi 2 nggak bisa sih, cuman koma-koma. Ya udah, ini tetap 45. Ini 60 bagi 2 30. Oke, udah dapat. Kita kalau misalnya angka genapnya, bilangan genapnya, ya udah kita bagi 2 lagi. Ya, 15 bagi 2 ya tetap 15 aja. Jadi kalau kita di sini nggak bisa pakai koma ya. Kalau dia nggak bisa habis, ya udah biarin aja di angkanya kayak gitu. 30 bagi 2 15. Nah, ternyata sekarang udah nggak ada lagi bilangan genapnya. Ini 15, 45, 15. Setelah angka 2, kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Kalau ada yang bisa dibagi 3, ya udah kita pakai 3-nya. Kita gunakan. 15 bagi 3 5. 45 bagi 3 15. 15 bagi 3 5. Nah, udah. Kita bagi lagi. Ternyata masih ada 15 nih. Itu bisa dibagi 3. 5 bagi 3 nggak bisa. Ya udah tulis 5 aja. Ini 5. Ini 5. Apakah berhenti di sini? Enggak. Karena 5 masih bisa dibagi dengan 5. Ini 1 1 1. Kalau udah sampai 1, ya udah. Berarti cara kita udah selesai. Dan yang kita perhatikan adalah bilangan-bilangan prima ini. Ini dikaliin semua untuk KPK ya. Jadi KPK dari 30, 45 dan 60 itu adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5, atau 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Berarti ini 4 kali 9 kali 5. Oke. Kalau dapat perkalian kayak gini kan namanya perkalian ya, semua dikaliin. Cari yang gampang dulu. Kalau saya mau biasanya 4 kali 5 dulu biar gampang. Itu 20 kali 9. Terus 2 kali 9 18. Tambahin nolnya. Jadi 100
80. Oke, teman-teman. Ini nomor 10.